Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Desi Wulandari. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan bersemangat ya. Sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Dalam materi teks deskripsi kali ini yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Namun sebelumnya, saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang ada di dalam materi ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik harus mampu membuat kerangka karangan dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan baik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Saya ingatkan kembali ya, bahwa teks deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini berbentuk sebuah uraian. Apa saja langkah-langkah menulis teks deskripsi? Kita akan bahas mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah yang pertama yaitu memilih tema atau topik dengan objek yang dipilih. Langkah yang kedua, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek yang ingin dideskripsikan. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data berupa gambar, ukuran, warna, dan sifat dari objek yang dipilih. Langkah berikutnya, menyusun kerangka kalimat, yaitu garis besar mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Selanjutnya, mengembangkan kerangka kalimat menjadi paragraf. Dan yang terakhir, menyunting teks deskripsi. Demikianlah langkah-langkah yang nanti harus ditempuh ketika teman-teman semua ingin menulis sebuah teks deskripsi dengan baik dan benar. Kemudian di dalam penggunaan teks deskripsi juga terdapat penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kita akan bahas bagaimana penggunaan kata depan di dalam sebuah teks deskripsi, yaitu kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan yang mengikutinya. Contoh, di pantai, kata di dipisah dengan pantai karena pantai merupakan tempat. Kemudian di belakang, di atas, di bagian barat, dan di samping. Selanjutnya, sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Sedangkan penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Contoh, di Pantai Padang. Kata di ketika diikuti Pantai Padang, maka penulisannya dipisah karena merupakan tempat. Kemudian pantai dan padang karena nama tempat, maka ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Kemudian di Jalan Patimura, di Sungai Musi, dan selanjutnya penggunaan majas dalam teks deskripsi juga tidak kalah penting. Majas yang digunakan dalam teks deskripsi itu diantaranya ada majas personifikasi,
yaitu majas yang menganggap benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, bendera melambai-lambai terhempas angin. Pensil itu menari-nari di atas buku. Majas yang kedua yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, pohon itu tumbuh setinggi gunung. Atlet itu lari secepat kereta api. Majas yang ketiga yaitu majas litotes. Majas litotes ini adalah majas yang merendah. Contohnya, mampirlah ke dalam gubukku. Gubuk di sini itu adalah rumah yang mewah tapi direndahkan menjadi gubuk. Dan selanjutnya majas metafora. Majas metafora ini adalah majas perumpamaan yang bukan arti sebenarnya. Contoh, Ani merupakan kembang desa. Kembang desa di sini adalah wanita paling cantik di desa tersebut. Kemudian ayah membanting tulang untuk keluarga. Kata membanting tulang itu adalah perumpamaan orang yang bekerja keras. Berikutnya, contoh. Saya di sini sudah sajikan contoh dari teks deskripsi. Yang pertama adalah contoh bagian identifikasi. Identifikasi yang saya buat mengenai pantai Teluk Penyu. Jadi, di bagian identifikasi ini dijelaskan mengenai identitas objek yang kita pilih dalam teks deskripsi ini. Dalam video kali ini yang saya pilih objeknya adalah pantai Teluk Penyu. Maka di dalam bagian identifikasi ini menceritakan atau memaparkan atau menggambarkan tentang identitas dari Teluk Penyu, seperti alamatnya di mana, kemudian jarak tempuhnya berapa, kemudian ciri khas atau sesuatu yang khas dari pantai Teluk Penyu itu apa. Nah, itu digambarkan di dalam bagian identifikasi. Di bagian penutup, kesimpulan apa yang kita gambarkan dari pantai Teluk Penyu ini, yaitu lautnya indah dan dapat dinikmati oleh wisatawan tidak hanya pada saat matahari terbit, tapi juga saat matahari terbenam atau sore hari. Itu kurang lebihnya contoh dari deskripsi mengenai pantai Teluk Penyu Cilacap. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.